kepada dirinya. Adapun isi pidato tersebut ialah sebagai berikut. Wahai manusia, hari ini aku telah diangkat menjadi pemimpin kalian, bukanlah karena aku yang terbaik di antara kalian semuanya. Untuk itu, jika aku berbuat baik, bantulah aku, dan jika aku berbuat salah, luruskanlah aku. Sifat jujur adalah amanah, sedangkan kebohongan itu adalah pengkhianatan. Orang lemah di antara kalian, aku pandang kuat posisinya di sisiku. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Dimensi Sejarah. Halo sahabat, terima kasih telah menonton. Jika konten kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Mari sama-sama kita perhatikan sejarah untuk hari esok. Halo sahabat, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya selepas Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, estafeta kepemimpinan umat Islam telah berlanjut di punggung para sahabat beliau, yang mana kekhalifahan pertama diemban oleh Abu Bakar As-Siddiq, lalu dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan terakhir dipikul oleh Ali bin Abi Thalib, hingga setelah itu dilanjutkan oleh kerajaan atau dinasti-dinasti Islam. Selepas Nabi Muhammad SAW meninggal, estafeta kepemimpinan tidaklah langsung dipikul oleh Abu Bakar. Pada saat itu, masing-masing kelompok merasa paling berhak menjadi penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, atas upaya keras dari Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah, dan atas semangat persaudaraan kaum muslim, terpilihlah Abu Bakar sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW selepas Nabi meninggal. Abu Bakar adalah seorang Quraisy yang merupakan pilihan ideal dikarenakan beliau pada masa awal dakwah Islam telah menjadi pendamping Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sahabat yang paling memahami risalah Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Abu Bakar adalah sahabat yang merupakan golongan as-sabiqunal awalun serta memperoleh gelar Abu Bakar As-Siddiq. Setelah para sahabat Nabi serta kaum muslimin saat itu membaiat Abu Bakar untuk menjadi pemimpin, Abu Bakar memberikan sebuah pidato atas kepercayaan umat Islam kepada dirinya. Adapun isi pidato tersebut ialah sebagai berikut. Wahai manusia, hari ini aku telah diangkat menjadi pemimpin kalian, bukanlah karena aku yang terbaik di antara kalian semuanya. Untuk itu, jika aku berbuat baik, bantulah aku, dan jika aku berbuat salah, luruskanlah aku. Sifat jujur adalah amanah, sedangkan kebohongan itu adalah pengkhianatan. Orang lemah di antara kalian, aku pandang kuat posisinya di sisiku, dan aku akan melindungi hak-haknya, insya Allah. Orang kuat di antara kalian, aku pandang lemah posisinya di sisiku, dan aku akan mengambil hak-hak mereka yang mereka peroleh dengan jalan yang jahat untuk aku kembalikan kepada yang berhak menerimanya. Insya Allah, janganlah di antara kalian meninggalkan jihad, sebab kaum yang meninggalkan jihad akan ditimpakan kehinaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah suatu bangsa banyak melakukan perbuatan fahisyah atau keburukan, melainkan Allah akan menimpakan bala atau siksa pada mereka seluruhnya. Patuhlah kalian kepadaku selama aku mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Jika aku durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada kewajiban bagi kalian untuk mematuhiku. Kini marilah kita menunaikan sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Nah sahabat, begitu dalamnya pidato dari Abu Bakar As-Siddiq selepas kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang akhirnya diemban oleh dirinya. Dari pidato beliau kita bisa lihat murninya ketauhidan seorang Abu Bakar.
Sahabat, dari kisah ini tentunya harus menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua selaku umat penerus risalah Rasulullah Muhammad SAW, yang mana seorang pemimpin hakikatnya adalah pengayom umat, pelayan umat, berlaku adil karena Allah dan senantiasa meninggikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kemurnian tauhid yang dimiliki beliau pada masa kepemimpinan beliau yang cukup singkat, yakni hanya 2 tahun saja, beliau telah banyak menorehkan prestasi untuk Islam. Beberapa prestasi yang pernah diraih oleh beliau diantaranya menumpas kelompok-kelompok yang memerangi Islam. Sahabat, perlu kita ketahui bersama, pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq muncullah manusia yang mengaku nabi. Nabi-nabi palsu bermunculan, diantaranya Musailamah Al-Kadzab yang mengaku dirinya nabi selepas Nabi Muhammad wafat. Pada saat itu, Musailamah Al-Kadzab cukup banyak mempengaruhi pengikut-pengikutnya yang berasal dari Yamamah, serta meminta dukungan kepada Bani Hanifah. Cukup banyak yang terpengaruhi oleh Musailamah Al-Kadzab, bahkan mencapai ribuan pengikut. Perang Yamamah pun pada saat itu terjadi, yang mana melibatkan pasukan Muslim dan pasukan Musailamah. Namun, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertempuran tersebut dimenangkan oleh kaum Muslim. Pada saat itu, pertempuran dipimpin oleh Khalid bin Walid. Prestasi kedua adalah dimulainya kodifikasi Al-Quran. Beberapa akibat dari perang yang telah berlangsung pada masa kepemimpinan Abu Bakar, banyak diantaranya dari para penghafal Al-Quran yang gugur pada saat membela agama Allah. Kondisi ini cukup diresahkan oleh kaum muslimin yang mana khawatir jika Al-Quran akan lenyap seiring berkurangnya para penghafalnya. Pada saat itu, Umar bin Khattab memberikan saran kepada Abu Bakar. Abu Bakar diberi saran olehnya agar mulai membukukan Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq kemudian menunjuk Zaid bin Sabit sebagai pemimpin untuk mengumpulkan Al-Quran. Setelah selesai dikumpulkan, mushaf itu kemudian diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya, setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, mushaf tersebut disimpan oleh putri Umar bin Khattab, yang juga merupakan salah satu istri Rasulullah bernama Hafsah binti Umar. Selain itu, prestasi Abu Bakar As-Siddiq juga memperluas wilayah kekuasaan Islam. Terima kasih telah menonton. Jika konten kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Mari sama-sama kita perhatikan sejarah untuk hari esok.